sendiri saat ini emang nggak ada sama sekali atau memang ada yang lagi merhatiin tapi cuma lihat aja gitu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channelnya Mas Arif. Oke, untuk kali ini masih di cerita yang sama, Pengabdi Setan, pengalaman Pribadi tentang setan. Oke, sekarang gue ditemenin sama, kenalan dulu aja nih, enak ya? Jelas, mantap. Oke. Oke, nama kita Maulana, nama panjang Muhammad Maulana Akbar, biasa dipanggil Mas Maul. Mas Maul, Bang Iya, Maul biar apa Mas singkat, Maul? padat dan jelas. Bebas deh, Mas Bebas. Abang. Oke, Mas Maul. Oke. Ya, gue sih dapat info nih dari teman gue. Wis. Katanya sih lo itu bisa ngelihat. Waduh, seram banget itu. Ngelihat apa Udah dulu kayak- nih? Udah kayak Mbah Dukun. Ngelihatnya yang lain sih iya. Katanya sih gitu. Makanya Hmm. kali ini gue mau nanya-nanya nih. Kalau memang bener dia bisa ngelihat, nah sejak kapan dia bisa ngelihat? Terus apa emang turunan Mm-mm. atau emang yang lainnya? Oke. Pertanyaan pertama ya, sejak kapan bisa ngelihat? Mm-mm. Sebenarnya kita agak klarifikasi nih Mas nih. Oh gitu. Aslinya itu bukan ngelihat, Oh gitu. lebih tepatnya baru nyampe merasakan, Oh, baru merasakan. sama mendengar, belum gitu. tembus. Itu juga karena emang lanjut pertanyaan kedua ini nyambung ini. Mm-mm. Lanjut dengan pertanyaan kedua, emang dari turunan kalau kita. Turunan. Sebelumnya siapa yang punya? Yang bisa ngeliat? Sebelumnya itu keluarga dari bapak. Keluarga dari bapak. Kita kan memang asli ada yang asli Pekalongan Kuningan nih. Uh-uh. Bapak dari Pekalongan. bapak dari Pekalongan. Iya, tahu sendiri lah namanya juga kejawen apa gimana, Kejawen. kita juga kurang paham. Berarti dari keluarga bapak. Iya, namanya itu kan turunan mah gak bisa dipungkiri. Emang agak nempel-nempel terus gitu sifatnya. Tapi nggak benar-benar bisa selalu ngelihat gimana aja nggak? Nggak, itu paling momen-momen tertentu doang. Soalnya kalau abis ngeliat itu rata-rata ya nyedotannya tenaga banyak juga, segala macam juga. Jadi ada kemungkinan itu kalau abis ngeliat itu tepar kalau kita. Oh gitu. Iya, nggak tahu kalau yang lain ya. Ini kita sendiri yang rasain soalnya. Jadi modelan momen tertentu doang. Kalau emang misalkan dari pihak makhluk itunya pengen benar-benar nampakin gitu, baru dia. Nah terus mulai kapan nih baru udah bisa ngelihat atau ngerasain? Ini apaan ya gitu? Saya ngeh baru dari mulai kecil sih, zamannya kelas 1 SD itu baru ngeh ya. Kelas 1 SD. Cuman itu juga gak sering, kita namanya juga bocah kan gak terlalu nganggepin serius gitu, lebih senang main-main. Jadi gak terlalu mendalami saya. Kelas 1 SD udah bisa ngerasain kayak gitu. Tapi pas ngehnya itu di umur berapa? Umur sekitar 15 tahunan lah baru 15 punya pikiran tahun. ke situ ya. Soalnya udah agak lain dari pola pembicaraan makhluk gitu sama masyarakat biasa mah kan emang lain dia pembahasannya juga. Udah dari kelas 1 SD. Ngeliat atau ngerasain. Memang rada-rada gurihnya ya. Gurih-gurihnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau gak tahu sama sekali sih. Oh gitu. Soalnya kalau istilahnya modelan ngedadak tahu, takutnya jadi stres doang. Nah, kalau yang gak kuat. Nah, kalau lu kan istilahnya sering tuh ngelihat atau ya merasakan lah. Nah, dari sesering lu tiap hari atau ya mungkin berapa hari sekali lah, menurut lu momen dimana yang bener-bener menurut lu wah banget tuh? Wah banget. Iya.
Kalau dibilang momen wah itu yang paling bener-bener terasa gimana gitu ya, selama perjalanan kita pas awal mula itu tuh SMA kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 SMA. Kita Di mana kan tuh? masih di kampung, posisi masih di Kuningan. Di Kuningan. Iya. Emang Kuningan tuh Udah paham identik sendiri dengan identiknya. Ceritanya gini mas, yang disebut jin korin itu kayak gini kali ya. Korin. Jadi kita tuh kan dekat banget gitu sama imam musola. Imam musola di Kuningan, Langgar. Kalau nggak apalah terserah namanya Kalau di daerah di masing-masing. daerah kan Langgar ya. Kalau di sini musola. Iya, deket banget kita tuh. Biasa kita lagi main ke rumahnya segala macam, tek-tek mengek. Dia juga sering main ke rumah kita lah. Udah akrab lah ya. Akrab. Cuman ada di mana suatu hari posisi kita itu emang nggak tahu nih beliau itu udah meninggal nih. Oh gitu, ternyata beliau udah meninggal. Kejadian itu sekitar jam 11 malaman. 11 malam. Kita posisi emang lagi biasalah duduk di teras rumah di Kuningan kayak gini nih, kayak ngobrol aja sama Mas Arif. Nyamper dia ngobrol biasa, kita nyeduhin kopi, merokok. Mohon maaf nih, kita berhubung ininya ini dari muda kita udah ngerokok nih, jadi agak badung. Oke. Ngobrol kita panjang lebar. Cuman yang saya heran itu ini orang nggak biasanya gitu. Jadi rokok gak dipegang, kopi gak diminum, terus tampilan juga agak lain, agak putih. Jadi beliau itu ke rumah agak putih pucat. Tapi yang ngelihat itu lu Saya doang. Posisi keluarga? di rumah emang lagi kosong, ibu lagi main ke saudaranya, adek juga ngikut sama ibu. Nah, jadi di rumah kita posisi lagi sendirian, lagi kosong. Kan kalau di Kuningan itu rumah itu masih agak jauh tuh jaraknya tuh, tetangga sama tetangga tuh agak jauh. Iya, kalau di desa kan Iya, antar paling rumah kan ya, jauh ya, perbatasan kayak di kota. kebon kalau enggak Iya betul. selokan lah. Kayak gitu tuh. Lagi ngobrol gini, biasa nyambung ngobrolnya. Tahu-tahu beliau pulang kan. Kita juga pulang tuh tidur. Terus jam 4 subuh kita dengar kabar nih, kalau di kampung ada pengumuman innalillahi. Kirain saya siapa gitu ya. Tahu-tahu ya itu yang ngobrol sama saya semalam. Tapi posisi beliau itu meninggalnya di rumah sakit. Di rumah sakit. Saya gak tahu dia dibawa ke rumah sakit. Nah, emang murni jam 11 malam dia dibawa ke rumah sakit tuh. Dan itu lu suguhin bener-bener nggak di ini sama sekali. Kita juga ngerasa heran tuh awal-awalnya. Biasanya kan namanya juga kalau udah deket mah langsung lah, nggak ada canggung lagi gitu kalau ngopi-ngopi doang mah kan. Dari situ tuh saya, ini ada apa nih, orang pamitan kali ya. Cuman memang sesudah itu kita langsung tepar sama Sarif. langsung sakit. Iya. Yang tahu cerita ini cuma orang tua saya doang. Akhirnya udah biarin aja, jangan kasih tahu siapa-siapa. Berhubung ada yang nanya, jadi saya kasih tahu aja ceritanya gitu. Jadi istilahnya pamit lah ya, karena udah deket gitu. Dari situ tuh makanya saya udah yakin jin korin itu emang beneran ada. Ternyata dia itu sepertinya mau nyampein pesan gitu, pamitan terakhir kali apa gimana deh, kurang paham gitu juga. Awal mulanya dari situ Mas Arif, kita ngeh tuh. Oh, ya, awal-awalnya dari mula. situ. SMA itu ya? SMA iya kelas SMA. 2. SMA kelas 2. SMA kelas 2. Tapi sebelum itu ngelihat cuma masih belum ngeh gitu apa yang dilihat itu. Apa yang dilihat itu. Oh, tapi memang udah sering ngelihat makhluk astral itu. Sering gak sering sih. Jarang. Pokoknya event-event tertentu doang dah. Kita juga gak paham soalnya dia jeda waktunya itu gak bisa ditebak. Kadang-kadang kalau kita lagi gak pengen dia nunjukin, kalau kita lagi pengen lihat dia yang ngumpet gitu, kayak main petak umpet aja. Nah itu pengalaman pertamanya. Ada pengalaman lagi? Pertama posisi udah dewasa ya, udah ngerti ya, baru itu doang. Baru itu.
yang bener-bener ngelihat depan mata terus ngajak ngobrol, padahal orangnya udah nggak ada. Posisi lagi di rumah sakit jam 11 malam tuh, dia baru dibawa, jam 4 subuh meninggal. Kebetulan dia dibawa, saya nggak tahu, jadi saya anggapnya gak ada yang aneh gitu tadinya. Mantap. Terus ada cerita lain yang menurut, pasti kan kalau diceritain satu-satu kan banyak nih, banyak banget yang menurut lu selain ini yang benar-benar aduh wah gitu ya, benar-benar mungkin bertatapan atau gimana lah. Ada lagi tempo hari, oh iya, di tempat dinas di Rawamangun. Posisi kita kan kerjaan security nih. Security kan tahu sendiri ya. Pas sering jaga malam sendirian ya. Waduh. Tempo hari itu baru 2 bulanan kalau gak salah deh. Baru masuk. Kita baru masuk di Rawamangun, 2 bulan jaga. Posisi jaga emang 3 orang kan. Jadi satu shift itu 1 orang dibikin 8 jam. 8 jam. Jadi 1 shift 1 orang, 3 shift itu ya. Iya. Itu awal mula kita dikasih jaga shift malam pertama kali. Pengalaman pertama kali jaga shift malam. Langsung di iya, sebelumnya kan training dulu. Selama 2 bulan itu disuruh masuk pagi sama sore terus, biar tahu posisinya kudu gimana aja kan. Akhirannya baru itu tuh bulan kedua saya di ACC masuk shift malam. Awal-awal sih ya sehari 2 hari sih emang gak ada kendala. Aman-aman aja alhamdulillahnya. Pas hari ketiga itu kalau gak salah Senin, Selasa, Rabu malam Kamis. Posisi lagi sendirian kan. Kebetulan di kita itu ada parkiran bis kan. Nah, samping itu ya? Iya, di samping. Sopir udah tidur semua tuh. Tuh sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam, setengah 3 lah menjelang menjelang habis waktu Isya. Kita itu lagi ngopi biasa di pos. Terus dulu itu ada tempat sampah tuh pinggir pos, ada tutupnya kan. Sampahnya itu dari drum bekas oli. Posisi emang lagi kering nih kayak sekarang aja nih, nggak ada hujan, nggak ada angin. Cuman yang bikin kita kaget, lagi enak-enak ngopi itu, tahu-tahu si tutup tempat sampah itu jatuh pas ke pinggir kita pisan, kayak dilempar aja gitu. Posisi dari tempat sampah ke pos ya ada kali sekitaran 5 meteran lah, lumayan jauh emang. Kayak ada yang lempar, sedangkan kalau kita mah kan posnya di kantor bang, jadi agak misah dari parkiran ya. Sopir juga posisi udah tidur semua jam segitu. Emang kan disekat ini kan tembok ya. Iya, disekat tembok. Jadi nggak mungkin, kalaupun ada orang kan kelihatan masuk dalam ya. Jadi denahnya itu kantor, tembok, parkiran nih. Parkiran. Kita posisi di tengah-tengah, sampingnya tembok persis. Terus kita patroli emang nggak ada orang. Jam 2 tuh masih sempet patroli dulu kita. Emang nggak ada orang sama sekali di kantor murni. Begitu setengah 3 baru selesai bikin kopi, nyeruput, dilempar lah itu tutupnya. Brang aja. Kaget dong. Kita ngomelin orang ya, tadinya sih mau nuduh supir. Cuman kita sendiri iya, supir di sebelah semua. Gerbang saya yang gembok, nggak ada orang. Soalnya kan digembok ya depannya. Iya, digembok posisi gerbang itu. Akhirnya bingung yang nuduh siapa nih, nuduh kucing aja kali ya. Kucing juga gak ada makhluk hidup sama sekali dah. Ya udah kalau gitu kita anggap aja angin lalu. Tapi lu nggak ngelihat sosoknya yang itu gak ngelihat. Dia cepet banget habisnya. Kita cuman dikasih ini doang, kilatan baunya. Di itu juga. Di hari itu kayak juga. Bau darah seger gimana sih, bangke-bangke gitu, gurih dah pokoknya. Cuman dia gak nunjukin. Biasanya kalau bau darah itu dia ada di depan kan ya, kalau bau wangi itu biasanya ada di belakang. Mitosnya gitu. Kurang paham lah gitu juga pokoknya. Mitosnya sih gitu. Yang kita ngalamin gitu doang. Baunya itu anyir sama perpaduan bangke sama anyir gitu, jadi gurih. Jam 2 malam. Jam 2 setengah 3. Nggak kebayang itu. Ya kita juga orang dibilang segede-gedenya badan saya itu kalau udah lihat gituan merinding semua mas. Makanya langsung sakit itu ya itu.
Tapi kalau itu nggak sakit. Itu alhamdulillah saya masih dikasih sehat. Soalnya dianya juga yang nunjukin sih. Biasanya kita tepar itu kalau si makhluknya itu benar-benar nunjukin, baru badan kita emang udah kuat. Jadi tepar jatuhnya. Itu kedua. Ada lagi nggak nih? Banyak deh pokoknya. Banyak. Cuman kita ceritanya mana ya? Yang paling berkesan pas ini aja kali. Awal pindah ke sini nih. Di sini. Serius. Serius. Awal mula pindah ke sini. Emang sih apa namanya, gue dengar ya, setelah di sini kan dulu ditempatin sama salah satu teman kita juga kerja ya. Rekan Cuma kerja. Sempet kosong udah dulu sempet tuh. kosong berapa tahun Berapa kan. tahun, nggak ada yang Nah isi. makanya rumah berapa puluh tahun. Terus pas kemarin ngeliat foto di belakang itu rumput sampai tinggi Ikut kan. pindahannya juga ya Mas Arif ya? Iya, saya sih sempat ngeliat sih, cuma bener-bener baru masuk sini aja udah Gimana gitu? gimana gitu. Dan lu ngeliat di sini nih. Posisi sih, aduh. Posisi sih ya, kita awal-awal pindah itu baru 2 mingguan lah. Kan awal-awal yang penghuni di sini itu partner kerja Mas Arif juga tuh, berdua masuk ke Ransir. Dia sempat 2 minggu duluan dari kita tuh, kita gabung minggu ketiga. Pas jadwalnya shift sore, pulang jam 11 malam. Pulang jam 11 malam. Pas pisan itu malam pertama saya di sini. Disambut lagi aja Disambut dia. lagi. Jadi ceritanya gini Mas, kita itu posisi kan pulang kerja. Biasalah habis beres mandi segala macam, belum bisa langsung tidur tuh. Akhirnya kita nongkrong aja di depan nih, di teras ini nih, sambil ngopi ngerokok biasa, mainin handphone kan. Nggak kerasa itu udah sampai jam 2 malam, udah mau jam 2:30 juga. Posisi itu emang sepi sih, emang udah gak ada orang sama sekali. Kita lagi ngopi enak-enak, tahu-tahu itu ada yang nimpuk pakai jambu. Tuh pohon jambunya. Jambu. Ini pohon jambunya di belakang Iya. gua. Anjay. Pohon jambunya di situ. Serius. Saya Itu mikirnya jambunya. sih, ya mungkin aja kelelawar apa gimana kan? Posisi lu di dalam atau di luar nih? Ya kayak gini aja nih, Oh di sini. persis di posisinya Mas Arif. Astaga, cuy yang bener lu. Iya. Waduh. Bisa lagi ngerokok, main game. Jam berapa itu, jam berapa? Jam sekitaran jam 2:30. 2:30. Itu emang posisi belum bisa tidur itu awal-awal. Udah mah di dalam pengap kan, namanya juga rumah baru dihuni. Asli di dalam udah gerah banget, padahal jendela itu udah dibukain semua Mas. Jadi logikanya kan minimal nyamuk-nyamuk doang mah numpang lewat gitu. Misi saya numpang lewat gitu. Ini gak ada nyamuk, gak ada apa sama sekali. Kita geser ke depan tuh, lagi enak nongkrong, pas pisan kena kepala ini nih, ubun-ubunan, tuk. Mending kalau jambunya udah matang mah jambu muda, sekitaran segede gini lah. Akhirnya saya nuduh aja, kelelawar kali bawa-bawa itu. Lu kan di timpuk nih, Iya. tapi lu ngeliat apa enggak? Itu. Kita tuh posisi itu lagi duduk di sini, ditimpuk, set beres. Kita tadinya mau nuduh itu tuh apa namanya, kelelawar. Saya mikirnya gitu dah. Cuman pas saya lihat, saya goyangin lagi pohon jambunya, kagak ada yang terbang sama sekali. Dari situ saya bingung lagi, nuduh siapa lagi, ini tersangka utamanya kagak ada. Ya akhirnya udah kali suruh tidur. Habis dari itu tuh saya langsung masuk lagi ke dalam, kunci pintu, buru-buru tidur dah. Pokoknya merem gak merem saya paksain merem itu. Dan akhirnya sampai jam 7 pagi kita begadang. Nggak bisa tidur tuh. Mikirin jambu. Mikirin jambu. Iya. Jadi galau istilahnya kalau kata anak muda mah. Kelelawarnya kagak ada bisa. Tapi apa? lu nggak sempet ngeliat itu apa? Enggak, itu gak sempet sama sekali. Nggak sempet sama sekali. Aroma pun gak dikasih tahu sama dia. Jadi kayaknya kesannya kayak gimana gitu.
kayak ngajak bercanda gitu. Iseng Cari lah gua nih kayak gitu tuh. Iseng ya. Cuman kita gak terlalu nanggepin, soalnya posisi udah besoknya harus masuk sore lagi. Kalau kurang tidur takutnya kesiangan. Udah kita gak lanjut lagi. Dari situ tuh makanya setiap pindahan rumah baru, ini pesan aja ya buat semuanya ya. Hati-hati aja, syukur-syukur rumahnya diselamatin dulu, pakai, kalau budaya di sini sih tuh selawatan apa gimana lah, mandi azanin gitu ya. Lumrahnya di sini gitu. Soalnya bukan apa-apaan, setiap tempat itu pasti udah ada yang lebih dulu nempatin daripada kita manusia. Apalagi tempatnya kosong lama ya. Nah itu. Terus kita juga ya sebagai pendatang itu istilahnya jaga tata krama sih mas. Soalnya makhluk begitu juga kita sopan ya dia juga sopan, nggak bakalan usil, nggak bakalan. Tapi sampai sekarang udah nggak pernah ganggu lagi nih. Alhamdulillah udah damai gitu. Alhamdulillah. Orangnya udah ketahuan, pelakunya udah tahu siapanya. Alhamdulillah. Jadi yang nimpuk lu itu ternyata itu kalau wujud ininya ya. Aduh, gimana ya? Oh, boleh katanya. Hah? Katanya itu wujudnya itu ya cewek sih. Cewek. Ini di belakang gue nih pohonnya masalahnya. Dia itu ya domisilinya emang dari sini, ngomongnya sih udah lama. Dari zamannya karyawan yang dulu netep di sini juga udah ada. Istilahnya warga lokal lah. Lu taunya ternyata dia pas kapan? Kita itu kalau kayak gitu tuh pas lagi tidur emang lewat mimpi sih mas rata-rata. Tapi lu nggak ngeliat langsung gitu? Enggak. Kalau lihat langsung ya itu takutnya tepar doang saya. Nah itu dia cerita dari Mas Maul. Itu pertama ngeliat korin Almarhum Imam di Sanggar, di Langgar ya, atau musola lah. Keduanya dilempar pakai tutup tempat sampah di sampah. Tempat tugas dinas yang dulu. Yang ketiganya ditimpuk sini di sini pakai jambu. Dan gara-gara itu saya mikirin jambunya sampai sekarang. Dan pohonnya ada di belakang gua nih. Terakhir nih. Terakhir. Ini kan kita posisi di sini. Menurut lu atau sepengetahuan lu atau mata batin lu, mata batin, saat ini lu ngerasa ada yang lagi ngeliatin kita nih bikin? Ada yang ngeliatin. Itu ada bapak-bapak warung kopi lagi ngumpul sama teman kita belum pada tidur itu dari jendela. Kalau itu sih ya. Ya pasti ada sih mas. Kalau menurut lu sendiri saat ini emang nggak ada sama sekali atau memang ada yang lagi merhatiin tapi cuma lihat aja gitu? Ada. Ya udah dah, mendingan udah aja ya. Kayaknya kalau dilanjutin agak ribet. Cukup ada aja udah. Thank you buat Mas Maul. Udah ngeluangin waktunya untuk ngasih pengalamannya pengabdi setan, pengalaman pribadi tentang setan. Ntar dulu nih Mas Arif, pengabdi setan. Kirain saya tuh Mas Arif korban film gitu. Enggak. Makanya saya pikir-pikir oh ternyata ada singkatannya. Iya, itu dia. Jadi kan setiap orang kan pasti punya pengalaman masing-masing tentang hal gaib atau makhluk astral tuh. Iya. Kita coba yang mau cerita-cerita, mau berbagi cerita gitu kan. Buat penikmat horor berbagi cerita, ya syukur-syukur bisa berbagi isi dompet mas. bisa kita harapin. Makanya jangan lupa subscribe ya. Oke, yang lainnya kalau kalian punya cerita-cerita horor atau pengalaman pribadi tentang setan bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Dah itu pokoknya. Oke. Thank you. Oke, Mas Arif, semoga lancar aja channelnya dah. Sip. Bye. Mudah-mudahan banyak subscribernya. Kita seruput dulu.